I started playing when I was 6. When you start, you just want to become this professional footballer and to play for your national team, to have the opportunity to play on the biggest stages with the biggest crowds. To feel those emotions, to feel how happy you are, constantly searching for these feelings. I remember my first football memories, the Euro 2004 that happened in Portugal. Everybody was so excited for the tournament. I just watched first time Cristiano Ronaldo starting in the national team. I always followed his career and scoring goals always been my motivation. When I was a kid, I wanted to play in the Premier League. I didn't even imagine to win it, I just wanted to be there. I knew that it was the best league in the world. I fulfilled my dream when I played for Wolverhampton, but then when you achieve a dream, you unlock another phase, another level, another step, and when I came to Liverpool I knew that was possible. Really exciting moment for me, for my family. My job is to find a way to score goals, to provide assists. That's what they can expect from me, because now I'm one of them. Diogo Jota on his debut. From the moment I arrive, I always played a big part in the teams throughout the years with Klopp and with Arne. That's nice. Diogo Jota, who's got himself a yard of space, maybe another yard of space. Oh, he squeezed it in! And it's a fine individual effort. As a fan, I was a fan myself. You want to see a player fighting for the club, for the badge that they both love. And now a back pass. Jota's away on the left. Jota! Infield erupts! What a finish! It's an unbelievable song that makes me proud. I think they know that with me they will have the minimum required to represent Liverpool. Jota wins it back. Jota, great feet. Jota's in. That's the feeling I look for when I play football. That's why you put all your lives and all your efforts to moments like that, moments where you can decide the game. It's what makes you keep going. To arrive at this season with the title that I've been chasing for a lot of years in the best league in the world, where I dreamt to play as a kid, and finally we did it. It's a moment that I will cherish forever. I always remember this city, this club. My 3 kids were born here. It changed my life completely. The way everybody supports me from the very first day. I'm really grateful to all of the people in the club and to all of the fans for making this happen. It is a remarkable achievement for a small guy that came from Gondomar, where I had this dream, and to arrive this at moment, it was outstanding. Oke guys, balik lagi sama gue Aryo. Akhirnya guys, gue bikin konten YouTube yang pertama nih, gitu ya. Hari ini gue mau bahas rekapan transfer Liverpool di musim panas kali ini. Disclaimer dulu guys. Jadi di sini gue nggak bakal bahas soal nominal harga gitu ya. Gue bakal bahas dia posisinya apa dan impact-nya apa untuk Liverpool di masa mendatang gitu ya. Oke guys, gua bakal membagi ke dalam 4 bagian ya. Kiper, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Oke, gua mulai dari kiper dulu ya. Jadi kalau kiper itu sudah dipastikan Alisson bakal menjadi nomor 1 gitu ya. Entah itu di Liga Inggris, entah itu UCL gitu ya. Mungkin di musim lalu Kelleher masih menjadi backup-an dari Alisson gitu ya. Tetapi yang kita tahu dia ditransfer gitu ya. Dia transfer ke Brentford untuk menggantikan Flekken yang ke
Bayer Leverkusen. Kenapa tidak dipertahankan? Karena salah satu alasannya Kelleher itu ingin menjadi tanda kutip nomor 1 guys di tim gitu ya. Mungkin kalah saing atau gimana, dia merasakan feel agak beda dan gue harus menjadi nomor 1 gitu ya. Itu tidak apa-apa guys, karena semua pemain ingin begitu. Walaupun dia, ibaratkan gini, dari Liverpool menjadi Brentford, gue tidak disrespect Brentford itu seperti apa ya. Gue respect dan mereka sangat bagus gitu ya. Tapi dari segi karir, dia rela untuk, ibaratkan gimana ya, gue main di klub manapun gak apa-apa deh gitu ya, asalkan gue di nomor 1 gitu ya. Untuk menggantinya Kelleher, kita mendatangkan Mamardashvili guys. Sebenarnya gini, Mamardashvili ini sudah sangat teruji. Di mana? Valencia, negaranya Georgia gitu ya. Dan di Valencia dan di Georgia tersebut dia dijadikan nomor 1. Nah, gimana nih dia bakal adaptasi di Liverpool gitu ya? Karena yang tadi gue bilang, Alisson itu bakal menjadi nomor 1. Kalau dilihat skill mereka untuk menjadi kiper 11-12 guys, hampir sama. Cuman karena Alisson pengalamannya lebih matang gitu ya, mungkin yang 12 Alisson, yang 11 Mamardash gitu ya. Selain Mamardashvili, kita juga mendatangkan Woodman sama Pecci gitu ya. Woodman secara gratis dari Preston, lalu Pecci dari klub di Hungaria. Jadi untuk kedalaman skuad, Liverpool memiliki 4 kiper: Alisson, Mamardashvili, Woodman, Pecci. Untuk Pecci, dia bakal bermain di U21 guys. Setelah kiper, gue akan bahas pemain belakang. Dimulai dari bek kanan, tadinya di musim lalu itu ada Trent sama Bradley, tetapi Trent hijrah ke Real Madrid. Karena posisinya Bradley ini agak gimana ya, maksudnya dia selalu melawan cedera guys, bukan melawan posisi yang pertama di bek kanan. Gimana ya gue ngomongnya, maksudnya Bradley ini sebenarnya bagus guys dari segi defense, attacking sama gitu. Kalau Trent kan kalau misalkan dia attacking, udah tuh ditinggal aja posisinya, jadi kayak dia harus mendapatkan backup dari salah satu pemain yang lain gitu ya. Cuman kalau Bradley ini seimbang, maju bisa, mundur juga bisa gitu, malah lebih bagus gitu ya. Tetapi Bradley ini bukan melawan back kanan utama, dia malah melawan cedera yang dia alami. Jadi kayak harusnya dia bisa menunjukkan skill, dia bisa naik ke posisi yang pertama gitu ya. Tapi ya ada aja cederanya gitu. Sebenarnya itu wajar guys, karena pemain bola tidak luput dari cedera. Penggantinya Trent siapa? Kita mendatangkan Frimpong dari Bayer Leverkusen gitu ya. Untuk prospeknya, mungkin yang menjadi back kanan pertama itu Frimpong guys. Seperti yang tadi gue bilang, mungkin Bradley akan dimainkan di piala-piala liga gitu ya. Untuk Frimpong ya Liga Inggris, UCL dan sebagainya. Beralih ke back tengah, tidak ada perubahan guys. Van Dijk, Konate tetap, ya walaupun ada rumor-rumor gitu ya Konate akan cabut gitu ya. Lalu Gomez yang tadinya juga ada rumor ingin cabut di hari terakhir transfer, cuman tidak jadi karena kita tidak jadi mendatangkan Guehi. Kalau misalnya kita mendatangkan Guehi, mungkin Gomez yang akan dilepas gitu ya, karena kita juga baru mendatangkan Leoni sebagai kedalaman squad. Leoni ini posturnya bagus, umurnya masih muda, regenerasinya cukup panjang guys untuk Liverpool. Jadi kalau misalkan mau dites untuk Liga Inggris, UCL itu duet Konate sama Van Dijk. Lalu untuk piala-piala liga kemungkinan besar Gomez sama Leoni. Beralih ke bek kiri, yang tadinya itu ada Robertson sama Tsimikas kan. Kita mendatangkan Kerkez dulu nih guys. Jadi awalnya gue mikir kayak ada 3 nih numpuk, Kerkez, Robertson, Tsimikas. Gua kira salah satu dari mereka bakal menjadi bek tengah, tetapi Tsimikas dipinjamkan ke AS Roma gitu ya. Dan ini membuka asa bagi Kerkez untuk menjadi posisi yang pertama. Kenapa nggak Robertson? Menurut gue pribadi, Robertson udah selesai guys, masanya sudah habis. Walaupun dia dijadikan kapten kedua sama Arne Slot, untuk dari segi permainan, defense, attacking dia sudah mulai menurun guys. Sorry to say, sekarang sudah waktunya untuk regenerasi. Baguslah kita mendatangkan Kerkez gitu ya. Dari segi menyerang, bertahan itu sudah cukup solid gitu ya. Setelah pemain belakang, kita masuk ke pemain tengah gitu ya. Sama tidak ada perubahan. Kalau dari musim lalu, Gravenberch sama McAllister itu menjadi pemain utama di gelandang gitu ya. Untuk backup-nya mereka ada Jones, ada Mioni, ada
Bajcetic, ada Endo gitu ya. Untuk kedalaman squad di lini tengah sudah cukup solid. Kenapa sudah cukup solid? Karena sebenarnya kita harusnya mendatangkan satu pemain lagi guys, gitu ya. Untuk kedalaman squad di pemain tengah ini. Cuman karena sudah ada 6 pemain yang tadi gue sebutkan, mungkin Arne Slot mikir kayak sudah cukup kita dapatkan pemain yang ada aja nih, kita gunain pemain yang ada aja. Jadi dari segi bertahan maupun menyerang kita kan mainnya 2 gelandang gitu ya. Jadi kayak mereka mengalirkan bola dari belakang ke depan. Apalagi yang kita tahu Gravenberch suka muter gitu ya. Gerakan muternya dia yang benar-benar bisa bikin ruang untuk memajukan bola ke depan. Untuk pemain-pemain seperti Nyoni, Bajcetic gitu ya, mungkin akan lebih banyak bermain Bajcetic guys. Kenapa? Karena Nyoni ini prospeknya mungkin di U21. Bajcetic sekarang lagi pemulihan dari cedera. Semoga dia bisa cepat pemulihannya, cepat untuk kembali ke tim utama dan mungkin bersaing dengan Endo gitu ya. Karena Endo bisa dijadikan back juga atau bisa dijadikan pemain tengah juga. Beralih ke pemain depan gitu ya. Untuk di kanan sama, masih ada Salah sama Chiesa. Tadinya di tengah itu Szoboszlai sama Elliot, di kirinya Gakpo sama Luis Diaz. Lalu untuk striker tadinya itu ada almarhum Jota sama Nunes. Oke. Cukup tricky guys karena pemain depan ini hampir semuanya dirombak. Kita tahu seperti di awal video tadi Jota meninggal gitu ya. Kita kekurangan pemain yang bisa dribble bola untuk masuk ke dalam guys. Lalu Luis Diaz ke Bayern Munchen, Nunes ke Al Hilal, Elliot ke Aston Villa. Jadi opsi yang tadinya untuk menjadi kedalaman squad menurut gue sudah hilang gitu ya. Tapi ini yang gue suka guys. Kita membeli Wirtz, kita menggunakan Rio, lalu kita membeli 2 striker langsung. Ekitike duluan, baru Isak. Gua akuin pemain depan, tengah, belakang sama kiper kita sudah sangat-sangat bagus. Kedalaman squadnya sangat-sangat bagus guys. Jadi tinggal kita dekatkan aja chemistry antara semua pemain gitu ya. Untuk pemain depan, jujur kita lebih menekankan kreativitas gitu ya. Walaupun Szoboszlai ini musim lalu benar-benar solid gitu ya, mungkin Arne Slot masih melihat kekurangan yang ada di dalam diri dia. Sedikit sih, dari cara dia ngoper lalu mencetak gol. Mungkin ada beberapa obrolan mungkinnya internal dari Arne Slot sama staff. Dia melihat Wirtz di posisi nomor 10 ini cocok dari segi skema, positioning, shoot, passing, gol gitu ya. Dan menurut gue Wirtz ini masih butuh adaptasi dulu guys. Jadi mohon bersabar ya. Kalau boleh jujur, gue pendukung Jerman, jadi gue lebih sering melihat Wirtz di Jerman gitu ya. Dan gue akuin di Jerman ini dia mendapatkan ruang guys. Ruang ini tanda kutipnya gini, dia bisa menunjukkan skillnya dia, dribblingnya dia, passingnya dia, ngegolenya dia. Tapi untuk di Liverpool dia masih butuh waktu guys. Jadi sabar ya untuk orang-orang yang mungkin pernah menanyakan Wirtz ini seperti apa. Untuk di bagian kanan ada Salah sama Chiesa, ya udah kita serahkan saja sama King Salah gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah Chiesa ini apa kabar? Apakah dia tetap menjadi Chiesa yang musim lalu atau dia berubah? Walaupun kemarin kita sudah melihat Chiesa nyetak gol gitu ya. Cuman untuk di kedalaman squad UCL Chiesa dicoret guys. Gue juga sorry to Chiesa, mungkin dia butuh waktu untuk naik ke puncak performanya dia. Untuk di kiri Gakpo sama Rio, udah otomatis Gakpo yang lebih banyak bermain gitu ya. Lalu untuk Rio bagaimana? Usianya masih sangat muda, bertalenta, masa depannya cerah gitu ya. Kita melihat juga lawan Newcastle kemarin golnya sangat bagus guys. Di umur segitu sudah berani untuk first time shot, membantu Liverpool untuk menang, dan apakah dia bisa menjadi pesaingnya Gakpo di masa depan yang bisa dikatakan pesaing kuat Gakpo gitu ya. Untuk striker, Ekitike sama Isak. Ini yang kita butuhin guys. Striker yang bisa mobile, ngambil bola dari belakang, buka ruang, ngegolin. Itu ada di dalam diri Ekitike sama Isak.
walaupun kita sudah mengeluarkan banyak uang gitu ya untuk mereka berdua, cuman menurut gue harga sama kualitas nggak beda jauh gitu ya. Jadi kita tunggu aja, walaupun kita sudah melihat Ekitike bermain, kita tinggal tunggu aja Isak bakal adaptasinya seperti apa. Oke guys, sekian dari video YouTube gue. Semoga kalian suka, semoga kalian mengerti apa yang gue pahami tentang rekapan transfer ini. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Dadah guys.